Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendorong inovasi off-taker atau pelaku usaha untuk serap hasil panen petani. Polisi tangkap sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jaringan internasional. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya peran off-taker atau pelaku usaha dalam memastikan hasil panen dari petani terserap secara optimal. Wapres Gibran juga mendorong Bulog agar melakukan lebih banyak inovasi dan terobosan untuk menampung hasil panen, termasuk yang belum memenuhi standar spesifikasi pasar. Hal ini disampaikan Wapres Gibran saat menghadiri kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 yang diinisiasi Polri di Kampung Cibangkok dan Cibarekbek, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu 8 Oktober 2025. Pada kesempatan ini, Wapres Gibran juga mengusulkan agar koperasi dilibatkan untuk berinvestasi pada fasilitas pengering atau dryer, penyediaan bibit unggul, serta pengendalian hama yang lebih baik. Menurutnya, petani tidak boleh merasa ditinggalkan hanya karena hasil panennya belum memenuhi standar. Lebih lanjut, Wapres Gibran mengapresiasi adanya dukungan alat dan sarana produksi pertanian dari Kementerian Pertanian maupun Polri yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani. Sudah mencapai 2,8 juta di kuartal ketiga ini. Dan apalagi di Banten, ini banyak sekali pabrik pakan ternak, banyak peternak mandiri. Jadi ini sudah ada industri yang menampung jagung yang ditanam. Tapi saya pesan ini Bapak Ibu semua, masalah off-taker. Ini saya harap nanti ke depan Bulog bisa lebih banyak inovasi, terobosan-terobosan untuk meningkatkan serapan. Pada kesempatan ini, Wapres juga menekankan pentingnya ketersediaan pupuk dan bibit, serta penyaluran berbagai bantuan yang tepat sasaran. Selain itu, Wapres juga meminta gabungan kelompok tani untuk tidak segan melaporkan berbagai persoalan di lapangan yang dihadapi kepada kepala daerah atau langsung kepada Menteri Pertanian agar segera ditindaklanjuti. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, AHY secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah digital untuk rakyat serta sertifikat tanah wakaf bagi pondok pesantren. Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Kabupaten Gunung Kidul menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat penyelesaian masalah pertanahan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, Menteri AHY secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah digital untuk rakyat. Program ini merupakan bagian dari pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang telah berjalan sukses di daerah istimewa Yogyakarta. Menurut AHY, Yogyakarta termasuk salah satu provinsi dengan pencapaian terbaik dalam program PTSL. Hal ini dapat terwujud berkat sinergi antara Kementerian ATR BPN dengan pemerintah daerah, kantor wilayah, hingga pemerintah kelurahan. Dalam pencerahan ini, AHY juga memberikan sertifikat tanah wakaf untuk pondok pesantren serta sertifikat tanah aset pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas tanah sekaligus melindungi aset warga dan lembaga keagamaan dari praktik mafia tanah. AHY menegaskan penyerahan sertifikat tanah merupakan wujud kerja nyata pemerintah dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan persoalan tanah seringkali muncul akibat belum terdata secara jelas. Sehingga melalui program PTSL, pemerintah terus mendorong inventarisasi tanah milik warga maupun aset Pemda agar terkendali dan tertata dengan baik. Lalu yang kedua, kita baru saja menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah untuk rakyat. Ini juga program strategis yang sudah dijalankan oleh Kementerian ATR BPN, Pak Wamen tentunya bersama Pak Menteri ATR dan semua jajarannya, Kanwil BPN di Provinsi DIY, khususnya kantor pertanahan di Kabupaten Gunung Kidul ini telah bekerja bersama-sama Ibu Bupati, Camat, Kepala Desa, Kepala Kelurahan untuk bisa menghadirkan kepastian hukum atas tanah. Republik Indonesia, Bapak Dr. Dewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono. Lebih lanjut, AHY mengatakan ketika tata ruang tertata dengan baik dan warga memiliki kepastian hukum atas tanahnya, maka pembangunan dapat terkawal secara berkelanjutan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Berita Nasional TV. Pemirsa, memperingati hari ulang tahun ke-80 DPR RI, Persaudaraan Istri Anggota atau PIA DPR RI bekerja sama dengan PT Pertamina Persero menggelar kegiatan hitanan massal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial PIA DPR RI yang selama ini aktif dalam berbagai aksi kemanusiaan. Kegiatan sosial yang digelar di selasar Gedung Nusantara ini diikuti oleh 100 peserta yang merupakan anak-anak dari keluarga besar karyawan di lingkungan DPR RI. Program ini bertujuan memberikan layanan hitan gratis yang higienis, ramah anak, serta dilengkapi dengan fasilitas medis dari jaringan IHC Group. Selain mendapatkan layanan hitan, setiap peserta juga memperoleh santunan sebesar Rp500.000, souvenir, obat pasca sunat, serta 1 kali kontrol gratis. Program ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial PIA DPR RI yang selama ini aktif melaksanakan berbagai aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial. Karena dalam rangka ulang tahun DPR RI yang ke-80, biasanya kita ngadain kegiatan lain. Ini pertama kalinya PIA mengusulkan mengadakan hitanan massal. Ya, Berapa banyak peserta, Bu? Yang ikut kali ini 100 anak dari lingkungan intern DPR RI. Jadi kalangan dari Pamda, dari servis. Mudah-mudahan dengan adanya hitanan ini anak-anak tumbuh kembang menjadi lebih baik lagi, biar bisa memimpin di masa depannya. Jadi kita mau menggalakkan wajib sunat lah ya, harus wajib sunat nggak sih? Menciptakan generasi. Tahun ini menjadi kali pertama PIA DPR RI menggelar sunatan massal dalam rangka HUT DPR RI. Sebelumnya, organisasi ini telah mengadakan kegiatan bakti sosial seperti pembagian sembako dan santunan bagi anak yatim. Untuk menambah keceriaan peserta, panitia turut menghadirkan hiburan anak-anak berupa dongeng, interaktif dari Kak Ria dan pertunjukan sulap oleh Kak Obi. Kegiatan berlangsung meriah dan penuh kehangatan di lingkungan parlemen. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Majen Freddy Ardiansyah memastikan keluarga prajurit yang gugur saat rangkaian HUT ke-80 TNI mendapat uang santunan sebesar Rp350 juta. Uang santunan diberikan oleh pihak PT Asabri selaku pihak asuransi yang menaungi instansi TNI dan Polri. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Majen Freddy Ardiansyah mengatakan keluarga prajurit yang gugur saat rangkaian HUT ke-80 TNI mendapat uang santunan sebesar Rp350 juta. Pihak keluarga yang mendapat santunan tersebut yakni istri dari Praga Marinir Zainal Mutakim dan kedua orang tua dari prajurit 1 Johari Alfarizi. Freddy berharap pihak keluarga yang ditinggalkan dapat terbantu dari segi perekonomian. Lebih lanjut, Freddy dan seluruh jajaran mengucapkan bela sungkawa atas gugurnya 2 prajurit kebanggaan TNI tersebut. Bapak Presiden RI, Bapak Panglima TNI, pimpinan TNI turut berduka cita dan sedalam-dalamnya atas gugurnya 2 orang prajurit dan memberikan apresiasi
kenaikan pangkat luar biasa, serta siang ini jam 13.30 akan dilaksanakan penyerahan asuransi per orang 350 juta kepada ahli warisnya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, bus sekolah khusus melayani siswa penyandang disabilitas beroperasi di Kulon Progo, Yogyakarta. Bus ini bisa menampung 20 penumpang, dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung kebutuhan siswa. Ini Bapak, boleh kita unboxing bersama-sama bareng sama adik-adik. Bus sekolah melayani siswa penyandang disabilitas beroperasi di Kulon Progo, Yogyakarta sejak 1 Oktober 2025. Bus ini bisa memuat 20 penumpang dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung kebutuhan siswa. Layanan bus sekolah diberi nama Transigrak, merupakan akronim dari Transportasi Inklusif Gratis Ramah Anak Sekolah. Layanan ini memungkinkan siswa berkebutuhan khusus mendapatkan akses berangkat dan pulang sekolah menggunakan mikrobus secara gratis. Untuk tahap awal, Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo dipilih menjadi pilot project layanan Transigrak ini. Ada 2 rute ditempuh bus ini, pertama dari Pangkalan Conggot ke arah timur hingga tujuan akhir SLB Negeri 1 Kulon Progo. Rute kedua mulai dari SLB Negeri 1 Kulon Progo ke timur dan memutar wilayah Kapanewon, Pengasih, dan Wates, kemudian berhenti kembali ke SLB Negeri 1 Kulon Progo. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengusulkan tambahan armada bus sekolah demi bisa menjangkau siswa lain di wilayah utara Kulon Progo. Idealnya, Kulon Progo memiliki 8 hingga 12 armada sehingga bisa mencakup 12 Kapanewon. Itu dialokasikan untuk kegiatan transportasi inklusif untuk anak sekolah gitu. Sehingga muncullah Transigrak ini. Transportasi untuk inklusif gitu ya, ramah anak sekolah gitu. Supaya ke depan saya sampaikan paling tidak di Kulon Progo itu paling sedikit ada 8, dari utara, tengah, selatan, timur semua ada 2 jadi adil. Saya pengen di Kulon Progo ini memperlakukan semua masyarakat dengan adil. Kehadiran bus Transigrak disambut sukacita siswa SLB Negeri 1 Kulon Progo. Selama ini, siswa kesulitan berangkat dan pulang sekolah karena minim transportasi ramah difabel. Selain yang asrama, antar jemput. Nah, itu antar jemput itu kan ada yang pakai motor sendiri, ada yang naik angkutan umum. Angkutan umum itu ada yang dari sisi barat teman itu kadang terlambat anaknya sampai di sini. Nah itu, jadi kendalanya seperti itu. Alhamdulillah sudah ada armada ini, anak-anak sampai di sekolah 7-10 menit maksimalnya itu langsung masuk sekolah. Iya, seperti itu. Secara umum, bus inklusif ini mirip dengan 2 bus sekolah reguler yang sudah beroperasi di Kulon Progo sebelumnya. Bus ini merupakan hibah Kementerian Perhubungan Indonesia tahun 2024. Dari Yogyakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap sindikat pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke sejumlah negara. Modus yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korbannya dengan cara mengiming-imingi gaji besar. Lagi Satreskrim Polresta Bandara Suta bersama imigrasi mengagalkan keberangkatan para calon pekerja migran Indonesia yang rencananya akan dijual ke sejumlah negara penempatan. Sebanyak 15 orang pelaku dari 39 tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke sejumlah negara berhasil ditangkap kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta. Sementara 24 pelaku lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. 1 diantaranya merupakan warga negara asing asal Lebanon yang berperan sebagai penyokong dana sekaligus penyalur di negara tujuan bagi para calon korban yang ingin bekerja ke luar negeri.
Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Komisaris Besar Polisi Ronald FC Sipayung mengatakan dari pengakuan tersangka yang telah diamankan, korban dijanjikan gaji besar 15 juta hingga 30 juta rupiah. Adapun berbagai peran yang dilakukan para tersangka mulai dari mencari calon korban di daerah, mengurus dokumen, mengurus keberangkatan hingga penyalur ke negara penempatan. Para pelaku mendapatkan keuntungan dari setiap masing-masing korban mulai dari 2 hingga 7 juta rupiah. Tidak hanya itu, untuk mengelabui petugas, pelaku akan menyalurkan para korban terlebih dahulu ke negara lain untuk transit sebelum menuju ke negara tujuan. Sementara negara penempatan tujuan para korban seperti Kamboja, Arab Saudi, Malaysia, Oman, Singapura, Laos, Cina, Korea Selatan, hingga Taiwan. Ya, kalau dari proses penyidikan yang kita terima, memang warga negara Lebanon ini turut serta langsung untuk merekrut dan mendanai. Jadi mereka membiayai, mendanai, dan kemudian mengurus segala sesuatu dokumen untuk keberangkatan, termasuk mencarikan tempat untuk mereka diterima di negara tujuan. Kemudian modus yang mencoba untuk berangkat seperti yang disampaikan oleh Pak Kasareskrim, itu pertama adalah modus untuk menyamarkan tujuan dengan mengalihkan ke satu negara terlebih dahulu, kemudian tujuan akhirnya adalah negara tujuan. Kemudian atas perbuatannya para pelaku dijerat pasal berlapis, diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan denda 15 miliar rupiah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumerisa, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus penemuan jenazah seorang wanita di bawah umur yang meninggal dunia akibat melompat dari lantai 5 di Delta Spa Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik saat ini masih menunggu hasil otopsi untuk mendalami terkait dugaan eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan keluarga korban. Cara, kemudian tujuannya, prosesnya akan penggunaan kekerasan. Setelah sepekan kasus terapis yang merupakan wanita di bawah umur tewas usai melompat dari lantai 5 Delta Spa Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut. Selain masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban, sejauh ini penyidik juga tengah memeriksa 15 saksi diantaranya, rekan sesama terapis, pihak keamanan, hingga manajer korban bekerja. Karena diduga kuat perbuatan korban mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 5 hingga korban meninggal disebabkan karena adanya dugaan eksploitasi anak dan TPPO yang dilaporkan keluarga korban. Jenazah ataupun korban ini. Dari korban sendiri, dari keterangan rekan-rekan lainnya ya, kalau pindah ke Pejaten ini baru, kalau nggak salah 1 ataupun 2 bulan. Tapi sebelumnya korban ini sudah bekerja di Bali. Sebelumnya, warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan digegerkan penemuan mayat. Korban berjenis kelamin perempuan diperkirakan berusia di bawah umur ditemukan terlentang di lahan kosong setelah loncat dari lantai 5 Delta Spa. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, seorang pria melakukan aksi pencurian sepeda motor dengan modus yang terbilang unik, yakni pelaku nekat menukar sepeda yang ia gunakan dengan sepeda motor milik korban setelah melihat kunci kontak masih tergantung. Aksi nekat ini terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat pelaku dengan santai menggasak sebuah motor yang tengah terparkir di depan area sebuah tempat usaha cuci mobil di kawasan Pangkalan Jati Gandul, Kota Depok, Jawa Barat. Saat melintas di jalan tersebut, pelaku memutar balik sepedanya lantaran menyadari kunci kontak sebuah motor masih menggantung di area parkir. Pelaku sempat duduk di seberang area parkir memperhatikan satu unit sepeda motor jenis Matic sambil mengamati situasi sebelum melancarkan aksinya. Seorang pegawai cuci mobil, Putri, mengatakan peristiwa itu terjadi pada siang hari saat korban tengah mendapat pesanan karpet mobil di tempatnya bekerja. Dalam hitungan detik, pelaku langsung menaiki motor korban, menyalakan mesin dan langsung melarikan diri. Terus kunci ditinggal gitu aja, dan ternyata ada yang sudah mengintai. Dia awalnya lewat dari arah Gandul,
Lalu dia muter balik, nunggulah di pohon tersebut. Dia mengintai diam-diam sekitar 5 menit, baru dia beraksi. Gitu aja sih. Nah itu orang sini apa bukan Mbak? Kita juga kurang tahu. Emang udah diikutin? Udah diincar, awalnya dia datang lewat doang gitu. Terus lalu dia lewat, terus dia ngeliat kunci gitu. Iya, mungkin ngeliat kunci, akhirnya dia muter balik lagi. Kuncinya nyantel berarti. Kuncinya nyantel. Saat peristiwa terjadi, korban tengah sibuk bekerja dan tidak menyadari kendaraannya telah dicuri. Korban baru mengetahui kejadian tersebut saat hendak mengambil rokok di sepeda motornya, namun sudah berganti dengan sebuah sepeda usang. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. You